Saudara-saudariku, umat Kristiani dimanapun Anda berada, salam jumpa, berkah dalam. Saya Romantonius Wahabi dari Gereja Kristus Raja Baciro, ingin mengajak Anda sekalian untuk menanggapi kehadiran Tuhan untuk kita pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat Paskah, marilah kita senantiasa menyembah Kristus Tuhan kita. Marilah kita senantiasa membuka hati bagi tuntunannya. Marilah kita senantiasa hidup di dalam cinta kasih-Nya. Pada kesempatan ini saya ingin membacakan sabda Tuhan lewat Injil Santo Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Kita awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus, tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang sedang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Hai ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang memanggil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, Aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melanjutkan permenungan kita hari ini, melanjutkan permenungan kita kemarin, Maria Magdalena adalah salah satu dari wanita yang dekat dengan Yesus, sangat dekat. Percaya kepada Yesus, mengalami rahmat yang membarui hidup. Dan Maria Magdalena adalah wanita yang peduli dengan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan Yesus. Kasihnya yang luar biasa juga selalu mendorong dia untuk pergi ke makam, ya, untuk memperhatikan jenazah Yesus. Dan ya, pada perikop yang baru saya dengarkan, Maria ini juga pergi ke makam untuk nyekar, ya, untuk mengungkapkan cintanya kepada Yesus yang wafat. Dan cinta kasihnya yang luar biasa ini ditanggapi oleh Tuhan juga dengan kehadirannya, dengan penampakannya. Saudara-saudari, ada satu hal yang ingin saya tekankan pada kesempatan ini. Bagaimana perjumpaan Maria dan Yesus awalnya adalah perjumpaan yang tersamar, karena Maria Magdalena tidak tahu siapa yang ada di depannya.
ada bapak-bapak yang dikiranya adalah penunggu taman. Maka ketika berwawancara, ungkapan mereka adalah ungkapan, ya sebut saja percakapan yang normatif ya. Kebetulan Tuhan Yesus juga menyamarkan dirinya, menyapa Maria dengan kata ibu. Ibu, mengapa engkau menangis? Dan Maria Magdalena kemudian menyebut bapak itu juga dengan kata-kata Pak, ya bapak. Ya. Hubungan yang normatif. Tetapi ada saatnya Tuhan Yesus menyebut Maria Magdalena dengan namanya Maria. Maria tersentuh, ya tersentuh dengan sebutan itu, dengan bahwa namanya disebut oleh Tuhan. Dan akhirnya Maria menanggapi sapaan Tuhan itu dengan kepercayaannya, Rabuni, guru. Nah ini saudara-saudara sekalian satu hal yang kiranya juga dapat kita teladani. Bagaimana Maria Magdalena sungguh memandang Yesus bukan sebagai laki-laki. Maaf, ini saya katakan karena memang secara pribadi dekat ya. Bukan sebagai laki-laki. Tapi Maria Magdalena sampai kepada satu kepercayaan. Rabuni, guru. Guru. Marilah saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita belajar dari Maria Magdalena yang juga senantiasa melihat Tuhan, menghayati siapa Tuhan bagi kita. Dan kita dibantu dengan gelar-gelar Yesus di dalam kehidupan kita. Ya. Kita mengenal gelar-gelar Yesus ada banyak sekali ya. Dan baik kalau itu kita dalami, kita resapkan di dalam hati. Seperti Maria Magdalena menyebut Yesus sebagai Rabuni, guru. Artinya dialah penuntun kehidupan. Dialah yang memberikan ajaran yang benar di dalam kehidupan. Dialah penuntun di dalam perjalanan hidup, guru. Dialah juga teladan, ya, teladan bagi kita. Kita dapat belajar dan mendalami gelar-gelar Tuhan yang lain. Tuhan adalah gembalaku. Ya, silakan Anda di dalam doa senantiasa juga mendalami hal ini. Tuhanlah gembalaku. Tuhan yang membimbing aku, Tuhan yang ingin bahwa aku sehat, Tuhan yang senantiasa menghendaki kita sejahtera, Tuhan yang menghendaki kita berkecukupan, Tuhan yang menghendaki kita bertumbuh maksimal. Tuhan adalah gembalaku. Ya, saya kira tidak ada gembala yang menghendaki ternak-ternaknya kurus, sakit, dan akhirnya mati. Ya demikian juga Tuhan gembala kita. Ya pastilah menghendaki kita ini senantiasa sejahtera, baik lahir maupun batin. Tuhan adalah Sang Emmanuel, Tuhan yang beserta kita. Ya kita sadari bagaimana Tuhan selalu menyertai kita dalam keadaan apapun juga. Marilah kita belajar dari iman dan semangat Maria Magdalena yang sungguh-sungguh mendalami siapa Yesus bagi kita. Semoga Tuhan yang bangkit juga senantiasa hadir di dalam hati Anda. Kehadirannya juga Anda tanggapi dengan penuh iman, sehingga kehadiran Tuhan itu sungguh membuahkan berkat, keselamatan, kesuburan di dalam hidup Anda, kedamaian di dalam kehidupan Anda, sukacita di dalam kehidupan Anda, lebih-lebih tumbuhnya keutamaan-keutamaan yang menyejahterakan, keutamaan-keutamaan yang juga menjadi berkat bagi keluarga dan sesama. Saudara-saudari, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Amin.